Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ma ba'd. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpah nikmat yang telah diberikan kepada kita. Tentunya sampai detik ini insya Allah anak-anakku semuanya yang ada di rumah, yang saat ini sedang bersama dengan keluarga, juga kami yang ada di sini, alhamdulillah diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga pada tahun ajaran baru yang akan kita laksanakan nanti, semoga Allah memberikan kita bisa segera bertemu muka. Oke anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini materi MPLS yang akan kita sajikan untuk anak-anak di rumah semuanya adalah bagaimana nanti kurikulum yang diterapkan di SMP Budi Utomo. Ya, kata orang supaya lebih akrab begitu ya, supaya lebih intimate. Nah, kita bisa kenalan dulu. Saya Sutopo, guru mata pelajaran bahasa Inggris di SMP Budi Utomo. Alhamdulillah sejak tahun 1999 kami sudah diberi kesempatan untuk beramal soleh di SMP Budi Utomo yang dibanggakan ini. Saya menempuh pendidikan dasar di Klaten, Jawa Tengah, mulai dari SD, SMP, SMA. Nah, itu di sekitaran Candi Prambanan Kabupaten Klaten. Di awal tahun 1994 Allah juga memberi kesempatan kepada saya untuk menambah ilmu lagi di Yogyakarta, tepatnya di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Nah, untuk materi yang akan kita sampaikan yaitu pengenalan kurikulum SMP Budi Utomo. Kalau di SMP Budi Utomo khususnya, ini ada kurang lebih 14 mata pelajaran. Di antaranya ada pendidikan agama, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, kemudian ada seni budaya, pendidikan jasmani dan kesehatan, prakarya, kemudian bimbingan TIK, dan juga ada muatan lokal bahasa Jawa. Nah, barangkali nanti adik-adik, anak-anak yang dari Sumatera yang belum pernah mengenal bahasa Jawa, nanti kita belajar bahasa Jawa di sini. Anak-anakku yang berasal dari Papua juga demikian, dari Sulawesi, dari Kalimantan. Nah, kita nanti akan belajar bahasa Jawa ya. Pulang-pulang nanti sudah pinter bahasa Jawa. Kemudian ada muatan lokal khusus di Kabupaten Jombang, yaitu muatan lokal keagamaan dan muatan lokal pendidikan diniyah. Adalah pendalaman materi dari pendidikan agama Islam. Nah, nanti kita akan belajar dengan pembimbing-pembimbing khusus dari bapak-bapak dan ibu-ibu guru Pondok Pesantren Gading Mangu. Ya, kalau di SMP ada waktu sekitar 40 menit. Ada 40 menit. Nah, nanti kita paginya belajar ngaji di pondok, adapun siangnya nanti kita belajar di sekolah. Anak-anakku semuanya dari seluruh penjuru Nusantara, dari Sabang sampai Merauke yang Bapak banggakan dan Bapak cintai. Kita belajar di SMP Budi Utomo, nanti kita juga akan tentunya tidak lepas dari asesmen atau penilaian. Di materi-materi sebelumnya, atau bahkan nanti setelah materi dari Bapak ini,
akan dikupas tuntas. Seperti apa asesmen? Seperti apa nanti pola-pola yang dilaksanakan dalam asesmen itu. Namun di sini secara singkat di sekolah kita di SMP Budi Utomo nanti penilaian secara umum ada penilaian harian, kemudian penilaian tengah semester, kemudian penilaian akhir tahun, dan ada juga penilaian ujian sekolah. Itu nanti bagi yang sudah kelas 9 tentunya. Nah, untuk itu di sini akan Bapak sampaikan tentang kriteria kenaikan kelas. Ya, kriteria kenaikan kelas. Ini ada kurang lebih ada 5 syarat untuk kita bisa naik kelas. Nah, syarat yang pertama apa? Syarat yang pertama adalah nilai dari masing-masing mata pelajaran harus minimal sampai pada ketuntasan minimal. Jangan sampai di bawah ketuntasan. Untuk di SMP Budi Utomo ini, kita mengambil ring KKM-nya itu pada angka 70. Nah, ini semuanya, mulai dari mata pelajaran agama sampai dengan mata pelajaran mulok keagamaan dan pendidikan dinia. Semuanya nilai minimalnya adalah 70. Yang kedua adalah nilai yang di bawah ketuntasan minimal masih diperkenankan dengan catatan maksimal 2 mata pelajaran. Jadi nanti kalau misalnya rapotnya itu ada nilai di bawah 70 masih boleh, namun ada syarat yaitu maksimal 2 mata pelajaran. Syarat yang ketiga adalah tidak boleh ada nilai di bawah 50. Harus minimal sama dengan di atas 50. Itu pun dibatasi maksimal 2 mata pelajaran. Syarat yang keempat tentang kehadiran. Ketidakhadiran maksimal 16 hari. Ketidakhadiran tanpa keterangan maksimal 16 hari dalam 1 tahun ajaran. Adapun ketidakhadiran secara total mulai dari sakit, izin, dan alfa, maksimal ketidakhadirannya adalah 25%. Nah, kalau ternyata anak-anak ada yang sakit sampai 2 bulan atau lebih, ada izin, ya mohon maaf. Berarti harus ngulang lagi di kelas yang sama di tahun berikutnya. Makanya nanti anak-anakku jangan lupa ya, ketika datang ke Budi Utomo, bawa bekal vitamin, bawa madu, kemudian suplemen kesehatan, kemudian selama berada di Gading Mangu selalu mengkonsumsi makanan yang sehat, yang bergizi. Jangan makan sembarangan, ya, jangan makan sembarangan. Supaya nanti badannya tetap sehat, imunitasnya tetap bagus, sehingga bisa sekolahnya lancar, kemudian juga bisa tes mubalek atau mubalikot. Nah, itu adalah syarat-syarat kenaikan kelas. Insya Allah bisa dipahami? Ya. Kemudian untuk berikutnya, untuk syarat kelulusan, itu nanti kalau sudah kelas 9, syarat kelulusan akan jauh lebih banyak lagi. Di antaranya nilai rapot kelas 7, 8, dan 9 full. Tidak boleh ada yang bolong, tidak boleh ada yang di bawah KKM, dengan syarat seperti kenaikan kelas tadi. Yang kedua, disaksikan memiliki sikap dan perilaku yang baik
Yang ketiga, mengikuti ujian sekolah, baik itu ujian praktek maupun ujian tulis. Dan nilai rata-rata dari nilai ijazahnya minimal 65. Minimal 65. Dan nilai minimal setiap mata pelajaran minimal 60. Itu untuk nilai ijazah. Nah, nanti akan kita paparkan secara khusus kalau nanti sudah di kelas 9. Oke, anak-anakku semuanya dari Sabang sampai Merauke yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kurikulum itu nanti anak-anakku bisa mencermati, baik yang memiliki keahlian khusus, barangkali wah saya ini lebih tertarik matematika, nanti bisa ikut ekstrakurikuler pendidikan matematika, yang nanti bisa ikut olimpiade matematika. Yang memiliki bakat dan minat serta kemampuan dalam bahasa Inggris, nanti kita bisa belajar bahasa Inggris bareng. Yang memiliki kemampuan di bidang ilmu pengetahuan alam, calon-calon ilmuwan ini, nah, nanti bisa belajar ekstra IPA, bisa ikut olimpiade IPA, dan tentunya diharapkan bisa mengangkat nama baik SMP Budi Utomo yang tercinta ini. Yang terakhir, setelah tadi kita belajar atau menyimak tentang kurikulum yang ada di SMP Budi Utomo, yang terakhir atau yang kedua ini Bapak akan sampaikan bagaimana nanti suasana belajar di SMP Budi Utomo, dan juga tentunya karena nanti anak-anak ini juga tinggal di pondok sebagian, tentunya harus mengikuti kurikulum yang ada di pondok. Makanya nanti kita akan sedikit sampaikan bagaimana situasi kita bisa belajar selama di Budi Utomo dan di Pondok Pesantren Gading Mangu. Untuk belajarnya tentunya anak-anak sudah memiliki gaya belajar masing-masing. Ada yang mungkin belajarnya di tempat-tempat yang sepi, atau mungkin belajarnya bersama dengan teman-temannya, atau mungkin juga belajar dengan cara mendengar dari temannya yang sedang membaca. Ini memiliki gaya sendiri-sendiri. Dan tentunya dari belajar masing-masing anak-anak ini, belajar yang sesuai dengan karakternya ini memiliki plus minusnya tentunya ya. Nah, untuk di SMP Budi Utomo, seperti yang di awal sudah Bapak sampaikan, nanti kita belajarnya masuk sekolahnya siang hari. Jadi pukul 8 pagi hingga kurang lebih pukul 10.30 nanti anak-anak akan belajar di pondok, mengkaji Al-Quran, kemudian buku-buku, kitab-kitab himpunan. Dan setelah pukul 10.30 akan selesai untuk belajar di pondok, dan nanti dilanjutkan dengan persiapan untuk mandi, makan siang, sholat zuhur. Nah, sekitar pukul 13 kurang 10 menit atau pukul 12.50 menit nanti anak-anak mulai belajar di sekolah. Nah, untuk belajar ini kita berakhir hingga kurang lebih pukul 17 lebih 15 menit. Pukul 17 lebih 15 menit. Dari waktu yang sedikit ini tentunya kita bisa manfaatkan, semoga bisa maksimal tentunya, belajarnya juga bisa pol. Nah, untuk kita yang belajar, yang tinggalnya di pondok, ya nanti kegiatan akan dilanjutkan untuk malam harinya di pondok. Bagi yang tinggal di kos-kos atau di kelompok-kelompok, nanti tentunya kita ngaji dan kegiatan selanjutnya akan dilaksanakan di tempat Anda berada. Nanti malamnya ada kegiatan ngaji lagi. Tentunya dengan kurikulum yang sama. Kurikulum
tentang ngaji dari pondok akan dinikmati secara menyeluruh bagi para santri semuanya, baik itu santri yang baru maupun santri yang lama. Nah, anak-anakku, supaya kita bisa menjadi siswa yang betul-betul teladan, betul-betul fokus, sehingga nantinya bisa berhasil menggapai cita-cita yang mungkin dari TK dulu sudah ngiangkan dalam pikiran kita untuk wah nanti kalau saya besar pengen jadi dokter, saya pengen jadi pengusaha, saya pengen menjadi astronot barangkali, atau pengen jadi pilot, atau profesi-profesi yang lain. Tentunya dalam belajar di sekolah tidak bisa dipandang sebelah mata. Jangan lupa buku-buku silakan dilengkapi, buku tulisnya dilengkapi, kemudian buku-buku penunjang referensi yang lain. Anak-anakku di SMP Budi Utomo ini banyak sekali buku yang bisa membantu Anda nanti untuk selama belajar di sini. Buku-buku paket kita sudah siapkan, ada ribuan buku paket yang akan siap membantu Anda untuk belajar di pondok atau di kos atau di rumah atau juga di sekolah. Nanti akan dipinjami buku-buku tersebut. Disilakan bawa pulang untuk belajar. Nah, sehingga ketika anak-anakku hendak membawa buku referensi yang lain dari rumah, juga disilakan. Barangkali suatu ketika sedang shopping ke Gramedia atau ke toko-toko buku terdekat, nah, barangkali bisa dibawa itu buku-buku mata pelajaran yang lain yang kiranya bisa untuk mendukung selama belajar di SMP Budi Utomo. Nah ini. Dan yang terakhir, semoga anak-anakku semuanya yang sekarang ini sedang berada di rumah bersama dengan keluarga, yang senantiasa pingin segera menuju ke Gading Mangu, SMP Budi Utomo, Gading Mangu Perak Jombang. Pingin rasanya segera bertemu dengan kawan-kawan barunya dari seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita supaya selalu berdoa, semoga wabah COVID-19 ini segera dihilangkan dari bumi pertiwi dan kita bisa segera bertatap muka di sini di SMP Budi Utomo. Insya Allah demikian. Salam untuk segenap keluarga yang ada di rumah dan tetap semangat untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan lupa selalu membantu orang tua di rumah. Alhamdulillah, jazakumul khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.